Jumpa kembali di kanal YouTube Oma Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dan judul Menangkan Berdialog dengan Deskol dan Menangkan Berhadapan dengan Depkol. Diskon besar di depan mata part 3 bagian ketiga. Pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan apa yang sudah saya upload pada tanggal 27 Maret 2024. Judulnya sama tapi bagian pertama. Kemudian saya upload untuk yang judulnya sama tapi bagian kedua tanggal 9 April. Dan hari ini kita sudah berada di tanggal 15 April 2024. Kita sudah menyelesaikan prosesi memperingati, merayakan Idul Fitri. Dan sudah saatnya kita kembali untuk beraktivitas. Di video yang Anda tonton part 3 ini adalah video terakhir, yaitu tentang debt kolektor yang melakukan penagihan dengan cara mendatangi entah itu rumah debitur, entah itu kantor. Dan bagaimana indikator menangkan berhadapan dengan debt call? Indikator menangkan berhadapan dengan debt call itu tidak artinya adu jotos, tidak artinya petenteng-petentengan. Petenteng-petentengan itu bahasa Jawa ya, atau saling memelototi ataupun gestur-gestur tubuh yang lain. Seperti yang sudah saya katakan bahwa berhadapan dengan debt call dibandingkan berhadapan dengan desk call itu sebenarnya tidak ada yang lebih hebat dari siapapun. Mereka berdua, debt call, penagihan yang datang ke rumah, ataupun desk call, penagihan yang melakukan dengan melalui telepon, itu tidak ada yang istimewa. Bedanya kalau Anda berhadapan dengan debt call, itu dalam ilmu komunikasi 100% semuanya terrealisasi. Sudah saya katakan, jika Anda belum menonton part 1, part 2, mungkin part 3 ini bingung, bahwa teori ilmu berkomunikasi, teorinya itu adalah kita bisa merasa dakdikdukder atau komunikasi itu berjalan sempurna ketika ada 3 faktor terpenuhi secara keseluruhan sampai nilainya 100%. Yang pertama adalah arti kata. Gimana hutangmu? Kapan bayar? Kalau tidak bisa bayar langsung ya dicicil. Kalau belum punya uang sekarang, kapan saya akan datang lagi? Itu adalah makna kata. Dan makna kata ini tidak terlalu menggetarkan hati, karena dia hanya megang prosentasi 7% saja.
Kemudian yang kedua, sudah saya katakan bahwa dalam ilmu komunikasi yang cukup menggetarkan jiwa adalah proporsinya dipegang oleh intonasi. Intonasi itu adalah melengkingnya sebuah suara, lemah lembutnya suara. Kapan kamu bayar utang? Enak aja tidak mau bayar. Kalau nggak bisa bayar, cicil. Dan lain sebagainya. Itu adalah intonasi atau melengkingnya sebuah frekuensi suara, sehingga Anda boleh dikatakan itu sudah masuk ke tekanan verbal. Dan itulah yang hanya diandalkan oleh Deskol. Deskol itu cuma punya senjata 7% makna kata, 38% adalah intonasi. Sisanya itu tidak ada kekuatan apapun. Hanya Anda harus memainkan hati Anda. Beda dengan deep call. Deep call ini selain 7% makna kata, 38% intonasi, dan yang 55% sisanya itu adalah gestur tubuh. Misalkan, bayar. Kalau kamu tidak mau bayar, awas. Pokoknya harus bayar. Nek kowe ra gelem bayar, tonton. Ini gestur. Atau bahkan ada deep call yang sudah gestur tubuhnya itu arogan, menuju ke provokasi, premanisme. Kapan bayar? Memangnya duitnya sopo? Ora dibalik-balikke. Itu sudah merupakan tekanan fisik. Sudah lagi bukan tekanan verbal, apalagi kalau sampai joroke. Joroknya apa duting-duting di depan mata. Kowe tontono. Itulah yang sebenarnya senjata pamungkasnya deep call. Jadi indikator Anda sudah memenangkan berhadapan dengan deep call ketika deep call tersebut melakukan provokasi. Anda tidak terpancing untuk mengimbangi kelakuan mereka, atau terprovokasi, terpancing untuk menjadi ketakutan. Wajah Anda menjadi sayu, pucat, murung, atau bahkan kalau ada yang fobia itu sampai ngewel, ndredeg. Dan saya tegaskan untuk kesekian kalinya, Anda berhadapan dengan deep call, masukkan dalam mindset Anda. Dia bukan seorang preman. Dia hanya menyerupai atau berakting sebagai seorang preman. Dan saya akan berikan ilustrasi. Ini bukan video kekerasan, bukan video penindasan, tapi hanya sebuah ilustrasi. Kalau deep call yang mungkin tindian, mungkin bertato, bertubuh gempal, itu memang niatnya preman. Saya ulangi lagi,
atau nyalinya sudah preman, dia tidak akan pernah mau menerima pekerjaan sebagai penagih atau debt call tunggakan hutang kartu kredit atau kredit tanpa anggunan, di mana syarat dan ketentuan dalam penagihan sudah diatur dengan sangat jelas oleh pihak penyelenggara penagihan. Dan sudah ada payung hukumnya, yaitu adanya Surat Edaran Bank Indonesia nomor 14/17 di ASP. Dan pastilah yang pondasi paling kuat adalah payung hukum sebuah tindak pidana. Jadi kalau dia itu cuman gertak-gertak datang beramai-ramai, sudah saya buatkan video banyak sekali. Dan itulah contoh maksimal. Saya katakan contoh maksimal debt call menggertak debiturnya. Jadi kalau sudah terjadi seperti di klien kita di keluarga besar Omah Solusi Indonesia yang sudah saya publish di kanal YouTube ini, ketika debt call nongkrongi debiturnya adalah salah satu pemilik warung makan. Kalau itu terjadi dan debiturnya bisa meladeni mereka, ya itulah finish. Badai terbesarnya yaitu. Dan kalau Anda sudah menemukan puncak klimaks, ya itulah selesai. Badai pasti berlalu. Itulah ketika Anda didatangi kolektor rame-rame debt call seperti yang di Jakarta, yang tidak mau masuk, teriak-teriak di depan pagar, di depan pintu. Itu hanya kesalahan-kesalahan teknik sebagai debitur. Dan itu tidak perlu saya ulas lagi. Silahkan Anda rajin menonton kanal YouTube ini, video-video yang lama. Bahwa ketika debt call memang menggunakan strategi tidak mau masuk, itu karena mereka takut disekat. Dan lihatlah, tonton juga video ketika segerombolan debt call datang, di mana jumlahnya lebih dari 5, 2 dimasukkan oleh debitur ke dalam halaman rumah dan langsung digembok, dan sisanya di luar. Itu adalah puncak senjata pamungkasnya debt call, ya begitu. Dan lihatlah juga ketika seorang keluarga besar Omah Solusi Indonesia ketika sedang merekod voice record dan video record seorang debt call yang arogan, yang mau mengajak, memaksa, menarik-narik untuk dibawa ke Bank Mega. Kebetulan kejadiannya semuanya Bank Mega. Dan ketika si debt call itu jengkel, menampar handphone dari debitur, akhirnya terpelanting. Dan setelah handphone itu terpelanting, tamparan muka itu mengenai pipi salah satu keluarga besar Omah Solusi Indonesia. Itu hanyalah puncak. Sayang sekali kasus itu dilaporkan ke polisi, tapi oleh debitur yang saat ini
sebagai keluarga besar Omah Solusi Indonesia nyalinya kurang terasah, tidak diurus, tidak di follow up, dan dibiarkan saja. Semoga saja perbuatan yang sudah melaporkan polisi dan tidak diurus itu tidak menjadi bumerang di kemudian hari. Dan ketika Anda salah satu keluarga besar Omah Solusi Indonesia yang minta petunjuk guidance pada kami, dan kami sudah memberikan guidance yang optimal, tidak memenuhi, tidak mengindahkan himbauan kami, jika nanti Anda ada apa-apa, kami sudah lepas tangan untuk tidak ikut mengurus problematika Anda. Ingat, kami ini menolong dengan tulus ikhlas, tanpa pamrih, tanpa biaya. Mentoring yang kami berikan, kalau Anda mau mengurus ke kantor polisi, mentoring yang kami berikan, protap yang kami berikan sangat-sangat jelas. Jadi itulah tips atau indikasi ketika Anda sudah memenangkan berdialog dengan deskol. Indikasinya telepon itu ditutup oleh deskol. Indikasinya mereka cuman cumi miss call. Indikasinya mereka cuman teriak. Indikasinya mereka bahkan tidak mau menyebutkan menagih dari tagihan dari bank mana. Dan ketika Anda sudah memenangkan berhadapan dengan debt call, indikasinya debt call tadi pulang dengan tangan kosong. Dan ketika itu semua sudah Anda lalui, ya sudah happy ending. Yang di Jakarta, yang dimana di komunikasi awal mulanya di depan pintu, sampai hari ini pun ya sudah, debt call-nya sudah lapor ke pimpinan, Pak A tidak takut. Kemudian debt call yang debitur yang didatangi debt call yang disekat 2 orang masuk dalam halaman pagar digembok, dan yang lainnya di luar debt call-nya. Dan akhirnya mereka minta keluar sendiri. Ya sudah, kalau itu sudah terjadi, itu adalah sudah puncak, dan secara otomatis debt call tadi menjadi speaker. Terutama bagi Anda yang macetnya di kartu kredit multiple card dari beberapa bank. Kalau Anda lemah, speaker yang beredar, suara yang beredar, tagihan kuwi. Wonge jirih. Wani lapor polisi ora di follow up. Jadi cuman apus-apus. Bahasa Jawa ya itu ya. Tagihan orang itu. Orang itu penakut, pengecut. Berani lapor polisi tapi tidak di follow up. Jadi kamu jangan pernah takut. Dan ketika Anda sudah diketahui titik lemahnya, ketika itu pula Anda akan hancur lebur. Kartu 1 selesai, kartu berikutnya ditagih seperti pola yang sama. Tapi ketika Anda sudah mematahkan mereka, dihadapi aku ra wedi, kowe meh wong siji, kamu mau orang 1, mau orang 2, mau orang 3, mau orang 20 sekalipun, saya tidak pernah gentar. Karena memang kondisi finansial saya belum beres. Memang kondisi finansial saya memaksakan untuk melakukan skala prioritas.
Dan memang saya tidak ada niat untuk melakukan cicilan, karena dengan melakukan cicilan risiko untuk menunggak di tengah jalan dan akhirnya hangus adalah besar. Semoga video ini bermanfaat. Semoga akhir episode 3 ini bisa semakin membuka hati Anda bahwa Anda akan baik-baik saja ketika sedang menunggak hutang kartu kredit atau kredit tanpa anggunan. Selama Anda belum ketemu sesuatu yang wow, itu belum selesai. Tapi kalau sudah Anda temukan sesuatu yang wow, menakjubkan, menegangkan, penuh kontroversi, itu sudah selesai dan diskon besar di depan mata. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.